Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas, tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan Biasanya datang ngucapin kok, ya. Oh enggak. Kalau WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di iya, PDI? sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN. Oleh sekretaris itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa
saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapannya masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh iya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari
sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan gimana Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa kali. Biasanya datang ngucapin kok ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDI? hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN.
Teknis oleh mekanisme sekretaris nanti seperti apa? itu mah TKN yang melakukan Bukan itu. maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ini wis ono sih. Saman baca dewi, saman baca. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah Ya. siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu.
Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa. kali, biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau buka ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di iyalah, PDIP? sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat
silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu. maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ini lak wis ono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti, nah saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada, zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya.
Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas, tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas, tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa, kali, biasanya datang ngucapin kok ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDIP? hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya
siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU pusat dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN. Oleh sekretaris itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ini wis ono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada, zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya.
Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa kali. Biasanya datang ngucapin kok. Iya. Oh enggak. Kalau WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di iya, PDI? sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamna saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran.
Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai Sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN oleh Sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan itu. Maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Insya Allah, sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur.
Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh iya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa kali. Biasanya datang ngucapin kok. Iya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di iyalah, PDIP? sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran.
Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu. maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang.
Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa kali. Biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDI? hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri
untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu. maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ini wis ono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Prabowo. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur.
Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa kali, biasanya datang ngucapin kok ya. Tidak ada ucapan.
seperti apa Mas? Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDI? hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Tadi Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu. maksudnya untuk yang misalkan di luar cuti. Masya Allah, aturan ini wis ono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur.
Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP.
Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa, kali, biasanya dateng ngucapin kok ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau apa ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Pak? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDIP? hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan itu. maksudnya untuk yang misalkan di luar cuti. Masya Allah, aturan ini lak wis ono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye.
Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP.
Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan gimana Mas? dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa Biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi di PDIP? Sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN. Oleh sekretaris itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilak wis ono sih. Saman baca dewi, saman baca. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Allah sesuai janji saya bahwa
Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya, dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti, nah saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada, zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan
ini bagian dari sebuah kesangkaan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah kesangkaan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan gimana Mas? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa Biasanya datang ngucapin kok. Iya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi di PDIP? Sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi ke KPU pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU pusat.
dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu. maksudnya untuk yang misalkan ibu harus cuti. Masya Allah, aturan ilak wis ono sih. Saman waca dewi, saman waca. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Allah, sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya, dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti, nah saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada, zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapannya masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh iya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam
keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan gimana Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa Biasanya datang ngucapin kok. Iya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di iya, PDI? sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamna saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan
sampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN. Oleh sekretaris itu mah TKN yang melakukan Bukan itu. maksudnya untuk yang misalkan digelar cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada, zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang.
zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa Biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi di PDI? Sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN.
saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN. Oleh sekretaris itu mah TKN yang melakukan Bukan itu. maksudnya untuk yang misalkan digelar cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada, zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya.
Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh iya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa kali. Biasanya datang ngucapin kok. Iya. Oh enggak. Kalau WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di enggak, PDI? sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamna saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran.
Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai Sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN oleh Sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan itu. Maksudnya untuk yang misalkan digelar cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Insya Allah, sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi Jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi Jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi Jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur.
Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya, Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh iya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa Biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDIP? hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran.
Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu. maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Insya Allah, sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur. Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang.
Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh iya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan Lupa bisa, kali. Biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDI? hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai, kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri
untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi ke KPU pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU pusat dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN. Oleh sekretaris itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ini lak wis ono sih. Saman waca dewi, saman waca. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Prabowo. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur.
Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas, tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas, tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa. Biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Hanya ya umpama WA atau buka ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi ya, di PDIP? Sampai hari ini sih saya tidak melihat
beliau mundur dari partai kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapannya masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan itu. maksudnya untuk yang misalkan di luar cuti. Masya Allah, aturan ini wis ono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Insya Prabowo. Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur.
Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah kesangkaan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah kesangkaan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Kenapa? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa Biasanya datang ngucapin kok. Iya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDIP? hari ini sih saya tidak melihat
beliau mundur dari partai kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan itu. Maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilak wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Insya Allah, sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur.
Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga Putri Gusdur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh iya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Pas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana, Mas? Namanya dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa Biasanya datang ngucapin kok. Iya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau bunga ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi Ya, di sampai PDIP? hari ini sih saya tidak melihat
beliau mundur dari partai kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mendeklarasikan diri untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Hal itu dia sampaikan pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 di Gedung VIP Bandara Juanda seusai pulang dari ibadah umroh. Khofifah menyatakan bahwa dirinya siap masuk ke dalam tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Dia menepati janjinya dan bersiap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Gibran. Tak hanya menyatakan siap untuk jadi jurkamnas saja, dalam kesempatan itu Khofifah juga menegaskan dirinya siap untuk masuk dalam struktur TKN. Secara khusus, Khofifah sendiri menyebut bahwa pada pagi hari ini dia sudah berkontak dengan Nusron Wahid selaku sekretaris TKN untuk menyatakan kesiapan yang masuk dalam TKN. Ia juga mengatakan bahwa TKN sangat menyambut baik bergabungnya Khofifah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Dia juga siap untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan, termasuk dia siap cuti untuk turun kampanye untuk Prabowo dan juga Gibran. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya. Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat. Dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN, oleh sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan. Bukan, itu. Maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ini wis ono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Prabowo. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Zakat mereka dan seterusnya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengungkap alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru bersedia belakangan ini menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Umum Muslimat NU itu baru menyatakan kesediaannya bergabung dengan TKN 30 hari menjelang terakhir masa kampanye. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menyampaikan bahwa tidak ada alasan khusus Khofifah baru memutuskan bergabung menjadi jurkamnas Prabowo dan Gibran. Menurutnya, Khofifah yang juga seorang aktivis NU ingin membawa masanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Dengan bergabungnya Khofifah di kubu 02 diharapkan dapat menambah suara di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga mengungkap akan bergerak all out saat menjadi jurkam. Rosan mengaku semakin optimis usai mendapatkan dukungan dari Khofifah menjadi jurkamnas TKN Prabowo dan juga Gibran. Sebaliknya, ia pun menargetkan meraup 65% suara di Jawa Timur.
Masuknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim Prabowo Gibran pada Rabu 10 Januari menuai sorotan dari kubu 03 Ganjar Mahfud. Tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak khawatir dengan dukungan yang diberikan Khofifah Indar Parawansa kepada Prabowo dan Gibran. Mereka tetap yakin bahwa Ganjar Mahfud akan memenangkan suara di Jatim pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim Laksamana Madya Purnawiraman Agus Setiaji mengatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, tidak terkecuali Khofifah dan dari yang mendukung paslon nomor urut 2. Pensiunan TNI Angkatan Laut itu merasa masih ada tokoh yang bisa mempengaruhi suara Ganjar dan juga Mahfud di Jawa Timur selain daripada Khofifah. Seperti Mahfud MD yang merupakan cawapres dari nomor urut 3, kemudian juga ada Yeni Wahid, Dewan Penasihat TPN yang juga putri Gus Dur. Dia lantas mengungkap survei internal yang digelar olehnya, yakni elektabilitas paslon nomor urut 3, menduduki urutan pertama sebesar 44%. Sebelumnya Khofifah juga menegaskan bahwa dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan dukungan itu disampaikan Khofifah sepulang dari ibadah umroh di VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo dan Gibran dan siap mensosialisasikan seluruh visi misi dan juga program pembangunan kubu 02. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid, dan dalam komunikasi itu Khofifah menyebut bahwa kesiapan yang masuk di TKN Prabowo Gibran sudah sangat matang. Zakat mereka dan seterusnya. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi. Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons saat Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respons soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk HUT PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Capres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mendengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari HUT PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah persahabatan. Mas tadi Pak Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan juga video ucapan Gimana Mas? Dari Mas seperti apa? Beliau di Filipina kok. Kan bisa. Biasanya datang ngucapin kok. Ya. Oh enggak. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajudan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA ke saya. Biasanya ya umpama WA atau ya langsung ke DPP. Tapi Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang nggak sih Pak sebenarnya tadi ya, di PDIP? Sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau
mundur dari partai kan tidak. Kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang. Halo, selamat malam.